Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Haryanto, STMT, salah satu dosen di Universitas Samus, tepatnya di jurusan Teknik Mesin dengan nomor NIDN 0007089104. Pada kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa kita kenal dengan PDD UKT-PT, terutama dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Energi Surya dengan kode mata kuliah A03368802. Mata kuliah ini mempunyai bobot SKS sebanyak 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat. Mahasiswa yang boleh menawar mata kuliah ini adalah mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah menyelesaikan mata kuliah perpindahan panas, kemudian termodinamika, pengantar teknik mesin, kemudian mesin konversi energi. Nah, setelah mata kuliah yang sebelumnya mereka sudah lalui, maka mereka boleh untuk mengambil mata kuliah energi surya. Adapun proses kuliah dengan mata kuliah ini, saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, kemudian berinteraksi dan diskusi dengan mahasiswa, dengan memberikan umpan-umpan pertanyaan, kemudian melakukan assessment. Sementara tahapan dari perkuliahan ini, di awal perkuliahan, saya selalu mengawali dengan pembukaan, kemudian salam pengantar, berdoa, kemudian memperkenalkan diri. Dan setelah itu saya akan menyampaikan RPS, ya, rancangan pembelajaran yang telah saya susun, dan kemudian menyepakati kontrak bersama mahasiswa. Nah, kontrak di awal perkuliahan ini sangat penting saya lakukan karena hal ini untuk menyepakati proses pembelajaran dan nanti terakhir proses penilaian dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai kesadaran penuh terkait dengan mata kuliah yang dia ambil dan dia ketahui agar dia dapat memperoleh nilai yang maksimal. Kemudian, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 14 kali tatap muka, kemudian 1 kali UTS atau ujian tengah semester, dan 1 kali UAS atau ujian akhir semester. Nah, diharapkan dengan penjelasan awal seperti ini, mahasiswa dapat mengerti dan paham, dan kemudian belajar lebih rajin untuk dapat memperoleh nilai maksimal. Selain itu, saya juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk kita bisa sharing dan diskusi, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, agar kemudian mahasiswa bisa lebih memperdalam keilmuannya, terutama dalam mata kuliah energi surya. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, ya. Jadi mata kuliah ini dengan nama energi surya berada pada semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS dan kode A03368802. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, merancang dan mengoperasionalkan proses, sistem, dan komponen yang diperlukan dalam desain engineering. Yang keempat, mampu memilih sumber daya yang ada dan memanfaatkannya untuk menghasilkan inovasi teknologi permesinan dan energi terbarukan. Yang kelima, menguasai konsep teoritis sains, aplikasi, matematika rekayasa, dan sains dasar. Yang keenam, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu dan mengetahui potensi energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami macam-macam teknologi pemanfaatan energi surya. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan mengetahui karakteristik dari sinar matahari. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisa spektrum dari radiasi matahari. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai solar cell dan analisis perpindahan panas. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa perhitungan panas dan listrik yang dihasilkan dari solar cell. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisa efisiensi dan daya dari solar cell. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa mampu membuat model dan simulasi solar cell dengan menggunakan Simulink MATLAB. Sementara deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana matahari sebagai sumber energi dan merupakan sumber energi terbarukan yang bersih, berlimpah, dan ramah lingkungan. Adapun pemanfaatan teknologi energi surya, perhitungan radiasi matahari, ini dipelajari untuk menganalisis khusus perpindahan panas pada solar energi, perhitungan pada solar cell, serta membuat pemodelan matematik sederhana dengan menggunakan Simulink MATLAB. Ini adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu David J. A. Beckham, buku Solar Engineering of Thermal Process, 4 edition. Kemudian Heat and Mass Transfer. Buku ini sengaja saya gunakan karena ini merupakan buku base knowledge dari energi surya dengan contoh-contoh dan latihan-latihan soal yang sangat lengkap. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan ada Microsoft Word, kemudian PowerPoint, dan software MATLAB. Adapun perangkat keras yang saya gunakan ada PC dan LCD. Nah, 16 kali pertemuan dari mata kuliah ini, pertemuan pertama yang akan saya sampaikan adalah kontrak kuliah. Kemudian brainstorming ya terkait dengan energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Ini merupakan pertemuan pertama, mampu dan mengetahui energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Kemudian pertemuan kedua, bagaimana mahasiswa mampu dan mengetahui potensi energi surya. Kemudian pertemuan ketiga, bagaimana mahasiswa mampu memahami macam-macam teknologi pemanfaatan energi surya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui karakteristik matahari. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai solar cell dan analisis perpindahan panas. Ini adalah pertemuan kelima yang nanti dilanjutkan ke pertemuan ke-6 dan ke-7. Ini sengaja saya bagi 3 pertemuan karena materi ini sangat padat dan membutuhkan latihan agar mahasiswa dapat terampil dalam menghitung dan kemudian menganalisis. Pertemuan ke-8, evaluasi tengah semester. Ya, evaluasi formatif, evaluasi dimaksudkan untuk melakukan improvement proses pelajaran berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Kemudian pertemuan yang ke-9 dan ke-10 ini mampu menganalisa perhitungan panas dan listrik yang dihasilkan dari solar cell. Kemudian pertemuan yang ke-11-12 mampu menghitung dan menganalisis efisiensi daya dan solar cell. Kemudian pertemuan 13, 14, 15 adalah mampu membuat model dan simulasi solar cell dengan menggunakan Simulink MATLAB. Jadi dari hasil perhitungan secara teoritis, mahasiswa akan dilatih secara terampil untuk membuat satu pemodelan matematik yang akan dikonversi atau dimasukkan ke dalam software ya untuk membuat sebuah simulasi agar dapat mengetahui hasil dari perhitungan solar cell dengan mudah. Kemudian terakhir adalah evaluasi akhir semester. Ya, evaluasi akhir semester ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir belajar dari mahasiswa. Demikian RPS yang dapat saya jelaskan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, saudara-saudari sekalian, hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Jadi untuk mata kuliah energi surya, hari ini kita sudah masuk untuk pertemuan yang ketiga ya. Sebelum kita masuk di pertemuan ketiga, mungkin kita mereview kembali ya. Kita mereview kembali pertemuan kita sebelumnya.
Jadi mungkin kalian masih ingat di pekan yang kemarin waktu kita membahas pertemuan kedua itu tentang potensi dari energi matahari atau energi surya. Jadi dari energi matahari yang turun ke bumi ternyata tidak 100% ini tiba di bumi ya. Tetapi kemudian ada yang diserap di lapisan ozon, kemudian ada yang menembus lapisan-lapisan bumi, kemudian ada yang sebagian diserap, sebagian dipantulkan, dan kemudian sebagiannya lagi ditransmisikan, diteruskan ya. Jadi energi matahari yang turun ke bumi, ini kalau bumi datar ya, ini ketika turun ada energi yang ditransmisikan ya. Kemarin kita belajar ya, transmisikan. Kemudian ada yang dipantulkan ya. Ini kita bilang reflection ya, reflection. Kalau ini transmisi, kemudian ada juga yang diserap ya, diabsorb ya, diabsorb. Nah ini matahari ya, ketika dia turun ke bumi. Nah mungkin saudara juga kemarin sudah saya jelaskan ya, terkait dengan energi yang turun di bumi, terutama di Merauke ya. Sebelumnya kita sudah pernah buat research bahwa potensi energi matahari di Merauke ini sangat potensial. Masih ingat semua? Masih? Oke, berarti nggak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut untuk pertemuan ketiga sesuai dengan materi yang sudah kita sepakati. Jadi pertemuan ketiga ini agenda yang atau materi yang akan Bapak sampaikan diantaranya adalah tadi bisa dilihat sel surya. Kita akan membahas tentang pengertian dari sel surya tersebut, kemudian bagaimana perkembangannya, dan kemudian bagaimana penerapan teknologi atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, perhatikan yang pertama, pengertian dari sel surya. Jadi kalau kita melihat gambar ya, ini adalah gambar paduan dari solar cell. Jadi solar cell atau sel surya atau yang biasa kita dengar fotovoltaik ya, itu adalah gabungan dari sel ya. Jadi perhatikannya dari sel surya ini dia dirakit, satu sel surya dirakit menjadi modul ya, dirangkai. Nah, kalau modul-modul ini dirakit dia menjadi solar panel ya. Nah, kalau kemudian solar panel dikembangkan lagi, dirakit semakin banyak, itu menjadi solar array. Nah, kita lihat. Jadi sel surya secara pengertian atau fotovoltaik ini terdiri dari dua kata ya, dua kata. Jadi ada foto dan ada volta. Foto dan volta. Nah, foto yang berarti cahaya, dalam bahasa Yunani itu foto itu cahaya. Nanti saya akan jelaskan ya, kenapa sih cahaya gitu. Nah kemudian foto yang berarti cahaya dari bahasa Yunani yaitu pos foto, dan volta yang berasal dari nama seorang fisikawan Italia. Nah namanya Alessandro Volta. Jadi beliau ini yang kemudian pada tahun 1745 sampai 1827 beliau kemudian memperkenalkan kepada dunia. Nah volta itu berarti tegangan listrik ya, volt ya, volt. Nah, dengan kata lain, jadi arti fotovoltaik itu adalah proses konversi cahaya matahari secara langsung untuk diubah menjadi energi listrik. Ya, jadi fotovoltaik juga biasa disingkat dengan nama PV. Nah, kemudian lanjut kita lihat perkembangan teknologi ya. Kalau sampai dengan saat ini, teknologi sel surya ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Sudah sampai kurang lebih ada 4 klaster. Jadi yang pertama itu perkembangan tentang kristal silikon. Ini berbasis wafer. Wafer ini maksudnya lapisan-lapisannya itu dia seperti wafer ya. Ini perhatikan kristal silikon. Ini baik kristal monokristalin, multikristalin. Ini mempunyai efisiensi maksimum sekitar 25%.
Nah, modul komersial terbaik saat ini adalah 19-20%. Dengan target 23% pada 2020, mayoritas modul komersial memiliki efisiensi 13-19%. Jadi yang dicari dari perkembangan fotovoltaik atau solar cell ini adalah nilai efisiensinya. Seberapa besar fotovoltaik tersebut menghasilkan nilai efisiensi yang tinggi. Dan itu terus dilakukan penelitian. Nah, ketika ditemukan lagi jenis thin film ini adalah solar cell yang tipis, ya, dia lebih tipis. Dia bisa dilipat seperti kertas dan sebagainya. Itu desainnya. Nah, itu dia menggunakan, perhatikan ya, Si amorphous silicon. Ya, ini masih ada paduan silikonnya juga gitu. Nah, tetapi efisiensinya itu hanya 12-16. Nah, kemudian penelitian kemudian berlanjut dan yang sedang dikembangkan adalah, perhatikan ya, ini adalah konsentrasi PV atau biasa disebut CPV atau organic PV, ya. Atau kemudian advanced thin film multi junction, dia digabung. Atau kemudian ada juga dye-sensitive solar cell. Oke, nah ini kalau diklasifikasi secara material. Jadi memang yang paling menentukan efisiensi dari solar cell itu atau fotovoltaik itu adalah jenis materialnya, ya. Nah, di sini dibagi, perhatikan ya, dibagi. Jadi PV secara material itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ada PV organik, ada non-organik. Nah, yang menarik ini organik sebenarnya, karena organik ini bisa kita buat dengan alat-alat yang sederhana, tetapi mempunyai nilai efisiensi yang tinggi. Artinya untuk membuat PV organik itu kita tidak membutuhkan biaya yang besar. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah kemudian bisa kita produksi secara massal, bisa. Gitu. Kalau kemudian kita punya tempat produksi yang baik, ya, alat-alat yang lengkap. Tetapi apakah kita bisa buat, Pak, di Merauke misalkan? Bisa. Dan kita sudah pernah membuat, ya, dye-sensitive solar cell. Nah, jadi yang pertama itu organik, itu ada organic PV, kemudian ada dye-sensitive solar cell yang tadi saya sampaikan. Nah, yang banyak ini adalah non-organik. Ini sudah banyak diproduksi secara besar-besaran, ya. Kalau kita lihat di media-media, itu sudah sangat banyak. Video-video di YouTube dan sebagainya, produksinya sudah sangat banyak. Non-organik ini ada silikon dan ada non-silikon. Silikon kita bagi menjadi dua, ada kristalin, thin film, ya. Kristalin dan thin film. Jadi kalau kristalin ini ada monokristalin, ada multikristalin. Kalau thin film ini ada amorphous silikon dan ada multi junction thin film. Nah, kemudian thin film ini ada cadmium telluride, terus copper indium diselenide, kemudian copper indium gallium diselenide, kemudian ada konsentrasi PV high efficiency multi junction solar cell. Nah, ini kalau dia dibagi secara material, ya. Tetapi kalau kita lihat di pasar komersil itu paling banyak yang dijual adalah jenis silikon, ya, karena masih mudah dalam soal produksinya, gitu. Nah, dalam aplikasinya solar cell ini banyak sekali, ya, bisa diaplikasikan. Oke, misalkan kita lihat lagi. Nah, dalam penerapannya ini adalah contoh penerapan di atas atap, ya, di atas atap, kemudian di atas pabrik, kemudian skala pembangkit yang besar, misalkan 1 mega, 2 megawatt atau 3, kemudian di atas alat telekomunikasi itu juga bisa digunakan. Nah, untuk sebagai tenaga tambahan, ya, tenaga tambahan. Karena salah satu kekurangan dari sel surya ini waktu kita gunakan, waktu kita pakai, kita harus mengeluarkan budget yang cukup besar, ya, untuk membeli teknologi tersebut. Karena kalau kita beli, kita nggak beli dengan solar cell-nya saja, tapi kita juga beli dengan penyimpanan energinya, connecting kabel-kabelnya dan sebagainya, kemudian perubah arusnya. Jadi biasanya itu satu paket solar cell itu ada sel surya, kemudian ada baterai,
kemudian ada solar charging, kemudian ada inverter, ya, inverter. Nah, ini bisa diaplikasikan seperti ini, gitu. Bahkan lebih banyak lagi kalau kita lihat. Nah ini misalkan ini sudah banyak ya, kalau kita cek komersil itu sudah banyak sekali. Bisa diaplikasikan di planet, kemudian di mobil, kemudian di laptop, kemudian di pompa, di televisi, kemudian di bagian-bagian lainnya lah yang diperlukan, cooler, fan dan sebagainya. Jadi energi yang dihasilkan dari solar cell ini memang sangat potensial, itu gratis ya, jadi karena dari energi matahari. Nah, akan tetapi waktu kita ingin membuatnya atau ingin menghasilkan energi listrik, maka kita harus menyediakan panelnya. Sebanyak panel yang kita sediakan, ya misalkan kita butuh energi satu hari misalkan ya 400 watt di rumah kita misalkan. Nah berarti kita paling tidak harus menyiapkan kurang lebih 5 sampai 8 panel di atap rumah. Yang satu panel itu mungkin sekitar 100 sampai 200 WP. Karena kita akan menghitung berapa juga energi yang akan disimpan. Nah, untuk itu dalam penjelasan lebih detail terkait dengan bagaimana sih kita menghitung energi itu nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, paham? Oke, baik, saudara-saudari sekalian, tadi Bapak sudah menjelaskan ya, sudah cukup detail. Pertama tadi terkait dengan pengertian sel surya, kemudian bagaimana cara bekerjanya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana atau contoh-contoh aplikasinya. Mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya? Satu dulu ya. Kita ingin bertanya, di sini saya dua pertanyaan. Dua pertanyaan, iya silakan. Yang pertama, apakah ada efek samping dari menggunakan solar surya dan apa efek samping dari menggunakan surya itu? Keduanya itu, apakah energi surya efektif sebagai energi terbarukan? Karena kita perlu ketahui tidak semua tempat memiliki sinar matahari yang dilindungi khususnya di Indonesia sendiri. Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi saudara Riki ya, ini bertanya tentang dua hal. Jadi yang pertama adalah apakah penggunaan sel surya ini akan menghasilkan dampak ya, punya dampak nggak yang negatif gitu. Terus yang kedua apa tadi? Mohon maaf. Apakah energi surya efektif sebagai energi terbarukan? Oh ya, apakah energi surya ini efektif ya? Efektif. Oke, Bapak jawab dulu yang pertama ya. Jadi energi surya atau sel surya ini adalah salah satu energi yang ramah lingkungan, ya, karena dia tidak menghasilkan karbon, ya, dia tidak mencemari lingkungan, maka dia juga masuk dalam kategori renewable of energy, energi terbarukan, dia ramah lingkungan. Nah, hanya saja konsekuensi dari pemakaian energi surya ini adalah kita harus mengeluarkan budget lebih karena untuk membeli perangkat-perangkatnya. Tapi apakah dia punya efek samping atau dampak terhadap lingkungan, itu tidak ada. Ya, karena yang diserap itu energi murni, energi matahari, kemudian dikonversi langsung menjadi energi listrik. Jadi dia sama sekali tidak mempunyai dampak lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, apakah energi surya ini sangat potensial? Nah, terkait dengan potensial, oleh karena itu dalam sebuah kajian misalkan ada satu desa atau satu kampung yang ingin memasang solar cell, maka kita harus bikin rona kajian awalnya dulu. Misalkan kita mau pasang di Kabupaten Merauke di distrik Okaba misalkan. Ya kita harus ke sana dulu. Kita ukur berapa sih intensitas matahari di sana. Ya, berapa temperatur di sana, humidity-nya juga, kelembapan gitu. Karena nanti ukuran-ukuran itu akan menentukan jenis sel surya yang mau kita gunakan. Ya, karena nanti kita akan tahu, oh kalau misalkan panasnya dari 200 sampai 500 watt per meter persegi, ya, average rata-rata, misalkan dalam 1 bulan, oh kita pakai jenis solar cell yang polikristalin. Gitu. Biasanya kalau kita beli solar cell, di situ sudah ada rekomendasinya, ya. Nah, jadi kita nggak boleh juga beli solar cell yang sembarang gitu. Nah, jadi solar cell itu bisa awet, bisa juga tahan jangka panjang dan punya
bisa memberikan dampak yang lebih baik gitu. Kalau misalkan kita nggak riset seperti itu, bisa jadi kita pasang karena kita nggak ukur mataharinya, ternyata daerah situ lebih panas. Kita pakai jenis yang dia nggak tahan panas, jadi cepat rusak gitu. Jadi kita harus menentukan, memang harus mengukur. Tetapi kalau ditanya apakah ini sangat potensial, sangat-sangat potensial. Apalagi untuk daerah-daerah yang memang punya intensitas matahari yang cukup besar ya, yang 200 sampai 500 watt per meter persegi secara relatif sudah sangat bagus. Gitu ya. Oke. Ada lagi siapa? Ya, silakan. Mau tanyakan di sini sel surya ada dua kata. Yang orang tahu tuh surya itu kayak matahari, terus kalau sel itu maksudnya apa? Oke, baik. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa? Meli. Iya. Jadi sel surya ya. Jadi surya itu kan matahari ya, cahaya. Kalau sel itu selnya, fotoselnya. Selnya ya. Sel. Perhatikan tadi saya contohkan. Yang dimaksud dengan sel. Nah, sel itu ini sel. Ini yang namanya sel. Ya, ini sel ini. Ya. Nah, kalau dia sudah dirakit misalkan jadi panel, ini selnya akan disusun ini. Ya kan? Disusun secara ini sebenarnya sel. Ini yang dimaksud dengan sel ya. Ini sel. Nah, makanya namanya sel surya. Ya, seperti itu. Nah, Pak, kok ini selnya beda ya? Beda nggak ini? Beda ya? Pak, kok kalau mono dia cenderung tidak ada abstrak-abstraknya gitu. Nah, ini monokristalin ya. Monokristalin. Ini polikristalin. Thin film. Ini amorphous silikon ya, HSI biasanya. Nah, jadi dengan melihat jenis selnya saja kita sudah tahu, oh ini jenis ini. Kalau jenis monokristalin, oh berarti sel surya ini ya, ini adalah karena dia mono, perhatikannya dia mono itu maksudnya tunggal ya. Dia itu nggak ada campuran, dia silikon murni. Ya. Kalau poli ada gitu. Kalau ini jenisnya beda lagi, dia thin film amorphous silikon. Nah, kalau kalian beli solar cell, nanti baca aja di belakangnya, itu sudah jelas jenisnya apa, terus kemampuan dia kemampuan dia mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik itu akan dikasih tahu. Berapa misalkan dayanya ya, daya misalkan dia sebut itu P. Berapa P-nya ya, kemudian berapa harusnya I, kemudian berapa tegangannya V, sudah jelas sekali di belakang. Ya. Itu jadi pengetahuan kita. Seperti itu ya. Jadi sel surya, sel itu selnya, sel dari fotovoltaik tersebut. Oke, baik. Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya, Bapak juga sudah jelaskan. Jadi secara umum yang sudah kita pelajari tadi, Bapak tegaskan kembali ya. Yang pertama itu tadi kita ingin mengetahui ya definisi dari sel surya. Yang kedua itu bagaimana prinsip kerjanya, kita sudah pelajari juga. Dan yang ketiga aplikasinya ya, jenis-jenis pengaplikasiannya. Nah, pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, Bapak rasa kita cukupkan pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ya pertemuan kita di minggu depan, yaitu pertemuan keempat. Di sana pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi lebih jelas ya terkait dengan bagaimana sih kita menghitung, kita menentukan ya, menghitung nilai intensitas cahaya matahari yang tiba pada permukaan sel, kemudian berapa yang terserap, terus bagaimana cara kita menentukan nilai arus, nilai tegangan, dan juga daya yang dihasilkan oleh sel surya tersebut. Jadi kita akan lebih dalam lagi. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.